Assalamualaikum adik-adik kelas 7 SMP sekalian. Kali ini kita akan bahas soal-soal PAS, penilaian akhir semester, atau PAT, penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas untuk mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Langsung saja ke soal yang pertama. Ini materi dari struktur organisasi kehidupan. Yang pertama, tingkatan organisasi kehidupan di bawah ini yang urutannya benar. Yang paling kecil itu sel, adik-adik ya. Sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Jawabannya A. Yang B ini ada yang terbalik ya, organisme harusnya tidak di sini. Begitu juga yang ini, organisme tidak di awal, jaringan tidak di awal. Jawabannya A. Nomor 2, unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Ini jawabannya sel. Yang paling kecil ini di nomor 1 juga sudah dibahas. Yang paling kecil penyusun makhluk hidup itu adalah sel. Adik-adik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bagian sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi atau pembentukan energi. Sel ini ditunjukkan oleh nomor. Oke, pembentukan energi itu adalah fungsi dari mitokondria. Adik-adik, mitokondria itu yang nomor 5 ini adik-adik. Ya ini. Jawabannya C. Adik-adik harus hafal juga yang lain ya, seperti nukleus ya, badan Golgi, retikulum, endoplasma, dan yang lain-lainnya. Adik-adik harus hafal bentuk dan fungsinya. Jadi kita lanjut soal yang keempat. Fungsi dari ribosom pada sel adalah untuk, jawabannya adalah sintesis protein. Jawabannya B. Adik-adik harus hafal yang lain selain ribosom juga, adik-adik harus hafal ya. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan organel sel berikut. Ada vakuola, lisosom, sentriol, dan plastida. Organel sel yang hanya terdapat pada hewan. Adik-adik, vakuola ini ada di hewan dan tumbuhan. Tapi di tumbuhan besar ya, sedikit besar. Tapi kalau di hewan kecil tapi banyak. Untuk lisosom ini hanya ada pada hewan saja. Ini pada hewan saja. Sentriol ini juga pada hewan saja. Ya, plastida ini hanya pada tumbuhan ya, adik-adik. Plastida ini identik dengan fotosintesis, jadi hanya ada pada tumbuhan. Jadi yang pada hewan saja yaitu lisosom dan sentriol. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Jaringan silem dan floem pada gambar berturut-turut adalah, adik-adik kita tahu bahwa jaringan silem dan floem ini adalah jaringan pengangkut, di mana silem adalah mengangkut air dan zat-zat hara dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Silem itu yang bagian dalam, ada di nomor 4 ya, ini. Nah, ini silem. Sedangkan di luarnya floem yang nomor 2 ya. Jadi 4 dan 2, silem 4, floem 2. Jawabannya A. Nomor 7. Beberapa organ yang bekerja sama secara bersamaan menjalankan suatu fungsi. Ini adik-adik tinggal hafal urutan yang seperti di nomor 1 tadi adik-adik. Jadi ini kan organ yang bekerja sama membentuk. Oke, adik-adik lihat di nomor 1 tadi. Ya, organ bekerja sama membentuk sistem organ ya. Jadi pengertian masing-masing struktur organisasi kehidupan itu adik-adik bisa lihat dari urutannya ya adik-adik. Jadi organ yang bekerja sama menjalankan suatu fungsi disebut sistem organ. A. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-8. Ini sudah masuk hubungan interaksi makhluk hidup ya. Perhatikan skema jaring-jaring makanan. Ini adik-adik perhatikan ya. Fitoplankton dimakan zooplankton, dimakan udang, dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, dan diuraikan. Oke adik-adik, ini pertanyaan soal, bila populasi zooplankton berkurang, ya ini berkurang, ya maka akan diikuti penurunan apa? Ya, siapa yang menurun? Maka yang menurun adalah yang makan zooplankton adik-adik ya, yang makan zooplankton yaitu udang. Ya, jawabannya B. Pengurai juga, tapi pengurai itu masih
bisa menguraikan fitoplankton dan ikan kecil, ikan besar juga ya. Tapi kalau udang satu-satu makanannya di sini adalah zooplankton. Maka jika populasi zooplankton berkurang, maka udang juga akan berkurang. Mereka akan mencari makanan di tempat lain atau mereka akan mati tidak ada makanan. Jawabannya B. Adik-adik kita lihat nomor 9. Komponen abiotik. Adik-adik ingat kalau ada A ini berarti tidak. Ya, tidak. Biotik itu hidup. Jadi abiotik tidak hidup ya. Tidak hidup. Jadi yang tidak hidup, yang A salah ya. Tumbuhan ini kan hidup, rumput hidup ya. Ini yang D burung hidup. Jawabannya C. Udara, tanah, air, cahaya. Jadi kita lihat nomor 10. Berikut adalah beberapa organisme di alam ya, nomor 1 sampai 10. Rantai makanan yang dapat terjadi. Kita lihat nomor 1 adik-adik. Nomor 1 ini padi. Padi dimakan ayam ya, boleh ya. Ayam kemudian dimakan. Nomor 6 tikus ya. Ini yang kurang mungkin ya. Tikus kan tidak makan ayam ya. Oke, ini salah. Yang B. Nomor 10, jagung dimakan tikus, mungkin ya. 6 ini kan tikus. Tikus dimakan. Nomor 5, ya dimakan ular, bisa jadi. Ular dimakan elang. Ya, ini yang paling tepatnya adik-adik. Jadi kita lihat soal yang nomor 11, contoh simbiosis komensalisme. Komensalisme ini kan adik-adik yang satu untung, yang lain tidak dirugikan dan tidak juga untung. Jadi satu untung, satu tidak kenapa-napa, tidak untung dan tidak rugi. Kupu-kupu menghisap madu, ya ini sama-sama untung. Kupu-kupu kenyang, bunga mengalami pembuahan ya. Burung jalak memakan kutu kerbau, ini sama-sama untung. Ini mutualisme ya, ini sama mutualisme ya. Untuk yang C, ikan remora dengan ikan hiu ya, ini adalah komensalisme ya, ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora menumpang di samping ikan hiu ya. Ikan hiu tidak merasa terganggu. Ini jawabannya C, satu untung, satu tidak dirugikan. Benalu dan tali putri ini parasitisme ya adik-adik, parasitisme karena benalu ini parasit, dia merugikan yang lain. Adik-adik kita lihat soal nomor 12. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Ini disebut polutan zatnya ya. Zatnya disebut polutan. Ya, kondisi lingkungan yang tercemar disebut polusi atau pencemaran ya adik-adik. Ya adik-adik, nomor 13. Berikut fungsi ozon di lapisan stratosfer. Fungsi ozon itu adalah pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet itu dilindungi ozon agar tidak sampai ke bumi ya, karena hanya sedikit saja yang sampai ya. Sinar ultraviolet itu membahayakan bagi makhluk hidup ya. Contohnya sinar ultraviolet itu bisa menyebabkan kanker kulit salah satunya. Jadi fungsi ozon ini dia sebagai pelindung. Jadi sinar ultraviolet bisa tertahan ya. Jadi kita lihat soal nomor 14. Terjadinya efek rumah kaca disebabkan oleh, ya ini dah jelas salah ya, jadi tidak ada yang hubungannya dengan rumah berkaca ya. Digunakan AC dan listrik tidak ya. Panas matahari terperangkap ya. Jadi efek rumah kaca sebenarnya adalah panas matahari yang dipantulkan ke bumi itu terperangkap. Matahari yang dipantulkan ke bumi itu terperangkap oleh gas-gas pencemar ya, gas-gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Jawabannya yang benar C. Adik-adik kita lanjut ke soal nomor 15. Berikut salah satu usaha yang dapat mengurangi pencemaran udara. Apakah memisahkan limbah organik dan anorganik, mendaur ulang limbah atau barang bekas, mengurangi penggunaan barang yang terbuat dari plastik, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Adik-adik, ini kan pencemarannya udara, berarti jawabannya D. Karena ini kan kendaraan bermotor menyebabkan asap di knalpotnya mencemari udara. Jadi kalau kita kurangi, ya berarti kita dapat mengurangi pencemaran udara. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-16. Penghijauan yang dilakukan di kota besar, salah satu cara dalam menanggulangi pencemaran yang bertujuan adalah, ya ini adalah meningkatkan kadar oksigen di udara. Oke adik-adik, karena tumbuhan ini bisa menghirup karbon dioksida ya. Jadi karbon dioksida kan mencemari lingkungan dan dia
melepaskan oksigen. Dengan melepaskan oksigen, udara menjadi segar dan tidak tercemar. Oke, jadi kita lanjut nomor 17. Upaya pemerintah dalam menangani pemanasan global adalah, yang paling tepat untuk menangani pemanasan global adalah penanaman 1000 pohon. Kenapa? Karena pemanasan global disebabkan oleh kadar karbon dioksida yang meningkat di atmosfer. Jadi salah satu caranya adalah dengan menanam pohon. Jadi karbon dioksida bisa dihirup oleh pohon dan bisa mengeluarkan oksigen ya. Jadi udara segar dan pemanasan global bisa ditangani. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 18. Mekanisme efek rumah kaca yang normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Karena apakah mencegah lapisan ozon, menghambat radiasi, ataukah menghangatkan suhu bumi, apakah menyerap gas. Sebenarnya adik-adik ya, efek rumah kaca ini secara normalnya itu bermanfaat bagi kehidupan, karena ya efek rumah kaca ini kan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa panas matahari itu diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian pada malam hari panas tersebut dipantulkan ke bumi, sehingga pada malam hari bumi tidak ekstrim dingin dan hangat dan nyaman untuk ditinggali. Jika tidak terjadinya hal demikian, maka bumi sangat ekstrim dingin pada malam hari dan makhluk hidup tidak bisa hidup di bumi. Jadi jawabannya adalah menghangatkan suhu bumi sehingga nyaman untuk ditinggali. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 19. Di bawah ini yang tergolong gas rumah kaca ya. Oke, gas rumah kaca itu adalah dioksida, metana, CFC dan ozon. Jawabannya. Jadi video ini ada kelanjutannya, yaitu bagian kedua. Jadi adik-adik tunggu bagian keduanya, yaitu untuk materi lapisan bumi dan tata surya. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi PAS atau PAT untuk kenaikan kelas. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.